Selamat pagi, siang, sore, malam. Berjumpa lagi bersama Rick GTT Sahabat Belajar, pusat berbagi informasi terkait pendidikan, tutorial, materi ajar, hasil pembelajaran, dan kehidupan seorang guru. Hari ini kita akan membuat game edukasi ya. Saya akan membuat game yang bisa dimainkan di papan digital interaktif atau IFP yang sudah dibagikan oleh pemerintah. Kali ini kita akan membuatnya dengan Gemini, Google Gemini ya. Kita langsung ketik saja di sini Gemini. Kita enter dan kita langsung pilih yang pertama ya. Oke, kalau kita sudah mendaftar sebelumnya, maka tampilannya akan seperti ini. Tetapi kalau kita sudah mendaftar sebelumnya atau kita sudah tautkan dengan email atau Gmail atau akun belajar ID yang kita punya. Nah, ini kebetulan saya sudah menoutkan dengan akun saya, jadi dia akan terbuka seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan membuat game melalui aplikasi ini, melalui AI Gemini ini. Kita harus memilih alatnya di sini adalah kanvas ya. Kita harus memilih alatnya kanvas karena kita akan membuat game yang bisa dimainkan di papan interaktif digital yang sudah dibagikan oleh pemerintah. Oke, kalau kita sudah pilih kanvas dan kita nanti akan mengetik prompt-nya di sini, perintahnya di sini. Kita akan ketik di sini game apa yang akan kita buat, seperti apa bentuknya. Kita akan buat sesuai dengan apa yang kita mau ya, selera kita lah. Nah, di sini kebetulan saya sudah membuat, jadi saya langsung membukanya dari sini. Kita akan lihat ya. Nah, ini saya langsung klik yang sudah saya buat sebelumnya. Kita akan urutkan dari awal prompt yang saya buat dari awal. Nah, ini hasilnya seperti ini. Tapi perintahnya kita coba lihat dari awal ya. Perintahnya, prompt yang saya ketik di sini. Setelah saya memilih kanvas tadi, saya langsung mengetik prompt-nya begini. Buatkan game interaktif pembelajaran seni musik mancanegara Asia, Melayu, Oriental, Hindustan, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Kelas 8 SMP dengan guru, ya saya pakai nama saya sendiri di sini. Kalau Bapak Ibu mau menulis nama sendiri boleh juga. Pastikan di halaman pertama ada pengisian nama dan pemilihan kelas SD dan SMP. Kalau kita mau buat 2 jenjang ya. Tapi kalau kita mau buat 1 saja boleh. Kemudian menunjukkan halaman berikutnya terdapat 10 soal yang akan diperebutkan oleh 2 pemain yang akan memainkan enggrang menuju garis finish, dan tim yang pertama memasuki garis finish akan memenangkan game. Pastikan semua tombol bekerja dengan baik. Buatkan juga kode untuk F-script-nya. Kode F-script itu yang ini ya. Nah, kita bisa lihat di sini kode F-script yang ini maksudnya ya. Oke, nanti setelah kita enter, dia akan menjawabnya seperti ini. Nah, dia akan buat sesuai dengan yang kita minta. Seperti itu ya. Di sini waktu saya membuatnya agak sedikit keliru karena saya tidak memilih kanvas terlebih dahulu. Tetapi setelah itu saya perbaiki seperti itu dan akhirnya dibuatkan dengan tampilan seperti ini dengan menggunakan kanvas. Oke, di sini saya minta tolong diperbaiki kedua pemain saling berebut menjawab soal ya. Oke. Nah, tapi pada hasilnya dia memberikan pemainnya menjawab saling bergantian begitu. Nah, saya minta lagi diperbaiki, perbaiki nama pemain ada 2, sistem permainannya rebutan menjawab soal. Saya minta seperti itu dan diperbaiki lagi. Di sini ada keterangan-keterangan yang menjelaskan perubahan-perubahan yang dia buat. Kalau kita merasa bahwa hasilnya belum maksimal ya, hasilnya belum pas sesuai dengan yang kita inginkan, kita minta lagi, kita ketik lagi di sini untuk dia perbaiki. Di sini saya minta lagi, mohon jawaban dibuat sejajar ke samping agar terlihat sama bagiannya. Di tampilannya nanti akan kelihatan jawabannya itu atas dan bawah. Tetapi karena saya melihat atas dan bawah, saya minta diperbaiki supaya jawabannya ke samping kanan, samping kiri gitu ya. Nah, tetapi hasilnya dia buat
ada atas bawah gitu, soalnya berada di tengah, nggak masalah. Kalau itu sudah cocok, kita bisa gunakan. Kalau belum, kita minta lagi dia perbaiki sampai hasilnya maksimal sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya minta lagi, mohon perbaiki pemain Enggrang dengan bentuk kartun laki dan perempuan yang sama persis dan tampak asli manusia, kartun manusia ya, laki dan perempuan. Nah, dan akhirnya sudah dibuatkan. Saya minta lagi, karena soalnya tadi cuma ditampilkan 10, saya minta dibuatkan soalnya menjadi 15 soal. Dan ini adalah jawaban yang terakhir. Tentu, saya telah memperoleh kode permainan untuk menambah jumlah soal menjadi 15 soal yang mencakup lebih banyak instrumen musik tradisional dari Asia Timur dan Tenggara. Selain itu, saya juga melakukan sedikit penyesuaian pada max step, jumlah langkah untuk menang, agar durasi permainan terasa lebih pas dengan jumlah soal yang tersedia. Nah, di sini yang terakhir ya, coba kita akan mainkan ya. Kita ketik di sini nama siswanya, misalkan Siti, misalkan laki ya, Sito misalkan. Terus perempuannya kita kasih nama Siti. Nah, yang akan bermain adalah Sito dan Siti. Kita pilih jenjangnya SMP gas balapan. Oke, di sini sudah kelihatan ya, si Sito-nya kelihatan laki, Siti-nya kelihatan perempuan. Jadi mereka akan berebut bermain Enggrang ini ke garis finish ya. Kita lihat di sini soalnya juga sudah dibuat atas bawah. Sebenarnya saya mintanya soalnya di atas, bagian laki-lakinya di sebelah kiri, dan yang perempuannya sebelah kanan. Tapi ternyata dibuat sejajar seperti ini. Jadi mereka akan berebut soal ini, menjawab soal ini. Siapa yang paling benar dan cepat jawabannya, dia akan mencapai garis finish. Kita akan coba mainkan ya. Misalkan Sito menjawab lebih dulu. Tapi ini rebutan, boleh dimainkan secara rebutan mereka berdua ya. Alat musik petik Cina dengan 21 senar dan papan suara panjang. Misalkan Sito akan menjawab gunceng. Benar ya, gunceng ya. Lalu dia jawab lagi, instrumen petik Jepang menyerupai kecapi panjang, koto. Dan dia akan benar ya. Nah, ini ada 15 soal. Lalu misalkan si Siti menjawab alat musik Korea mirip guzeng adalah gaya geum. Oke, dia akan lompat ya. Samisen adalah musik Jepang. Dia akan lompat. Lalu alat musik itu bambu Jepang, shakuhachi. Oke, dia akan lompat. Lalu pipa Cina memiliki bahan berbentuk buah apa? Misalkan buah pir. Oke, dia akan maju ya, langsung dia maju. Alat musik gesek dua senar Cina dengan suara sedih, yaitu erhu. Oke, benar. Lalu setelah itu seng Cina adalah inspirasi musik seng, harmonika, biola, gitar. Ternyata dia adalah biola. Oh, salah, dia akan balik. Nah, ini ada perintah. Kalau dia menjawab salah, dia akan balik ya, seperti itu. Dan selanjutnya kita finishkan yang ini ya. Anggap aja si Sito benar semua ya. Instrumen Nehu berpopuler di wilayah mana? Jawabannya Taiwan. Kok sudah ada jawabannya di situ ya. Drum besar khas Jepang yang digunakan di festival Taiko. Oke. Lalu alat musik petik satu senar khas Vietnam, namanya adalah D. Salah. Ya, gamelan adalah musik tradisional dari Indonesia dan yang menang adalah Sito, adalah juara. Seperti itulah kita membuat balapan Enggrang rebutan. Nah, selanjutnya untuk mengambil supaya game ini bisa dimainkan, kita harus mengambil kodenya ini ya. Kodenya ini kita akan ambil. Kode ini kita akan ambil, kita akan simpan kodenya ya. Caranya adalah kita ambil dari sini, bagikan. Nah, salin konten. Salin ya. Oke, salin kita akan pindahkan ke tempat yang akan kita gunakan untuk menampilkan permainan ini. Baik, saya akan memasukkannya di website saya ya. Oke, baik, selanjutnya setelah kita mengambil kodenya, kita akan membuatnya di website. Saya akan buat di website saya ya. Kita langsung buat postingan baru. Setelah itu kita akan ganti di sini dengan HTML ya. Kita ganti dengan HTML.
Setelah itu kita klik di sini dan kita pastekan. Klik kanan boleh, lalu tempelkan. Oke, dia akan muncul seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, kita langsung membuat judulnya di sini ya. Permainan Enggrang Seni Musik Mancanegara Asia Oriental dan Asia Tenggara. Seperti itu ya. Kita sudah membuat seperti itu. Kita langsung pilih di sini labelnya. Kita buat di sini adalah game ya, atau quiz. IEP, kita bisa pilih game, kita pilih IEP, papan quiz interaktif quiz. Dan kalau ada lagi boleh ya, papan interaktif. Kita pilih sesuai dengan yang label yang sudah kita buat ya. Kalau sudah, kita bisa langsung publikasi di sini. Atau kalau kita mau meninjau dulu di sini, kita bisa lihat pratinjau. Pratinjau tampilannya nanti akan seperti ini di website kita ya. Kita bisa lihat seperti ini tampilannya ya. Dia sudah ada di sini, sudah tampil di sini. Jadi kita bisa langsung publikasikan. Kita langsung publikasikan. Setelah kita publikasikan, dan kita bisa langsung lihat di website kita. Kita langsung lihat di website kita apakah dia sudah muncul. Jadi ini cara kita membuat bisa dimainkan di papan.